Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, market lanjut lagi koreksi sebesar 2,02% dengan total market cap mencapai di 3,24 triliun US dollars. Nah, sebelum kita masuk, seperti biasa gue ingatkan lagi, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like our video ya. Oke, kita lihat BTC. Kondisinya tidak ideal ya, di mana kita bisa lihat di sini kemarin reject oleh 107.274 dan gagal untuk mempertahankan EMA 50 dan juga struktur 106.238. Jadi dua support jebol, reject oleh satu resisten. Good newsnya apa? Good newsnya masih ketahan oleh MA20 ya. Nah, buat lo yang mungkin dengerin DCWT kemarin dan tahu bahwa Bang Jerome ada speech di jam 8:30 kemarin, mungkin sudah berpikir bahwa wah, ini gara-gara Bang Jerome nih jangan-jangan ya. Dan jawabannya ternyata bukan. Ya, kita bisa di sini Bang Jerome justru menyatakan bahwa dia tidak akan rule out possibility untuk cut rates di bulan ini. Dan bahkan ini meningkatkan possibility untuk cutting rates di Juli. Begitu, kita bisa di sini. Juli itu ya jadi 21,7. Sebelumnya di bulan Juli itu kita bisa di sini hanya 18,6% saja possibility dia untuk easing. Tetapi karena statement dari Bang Jerome jadi meningkat ke 21,7. September juga meningkat ya. September itu tadinya basically 86,9% kemungkinan untuk easing. Nah, sekarang berubah jadi ke berapa? Di September ini kemungkinan jadi ke 91,1. Jadi overall malah bagus ya, hasil speech dari Jerome Powell ini justru bagus, malah menunjukkan bahwa ya bisa-bisa saja easing gitu. Dan ini terlihat dengan jelas di data CME Groupnya, di mana dikasih lihat di sini possibility untuk easingnya semakin tinggi, Juli, September bahkan maupun Oktober begitu ya. Oktober lebih tinggi lagi begitu. Jadi sebenarnya bagus. Dan kalau lihat di sini S&P 500 yang sedang terus membuat new all time high, lanjut lagi all time high, ya lanjut lagi membuat new all time high. Begitu. Jadi ini lebih specifically a crypto problem. Begitu. Karena yang lain oke-oke aja, not that bad gitu. Bahkan ya, untuk S&P malah very ideal. Dia lanjut lagi membuat new all time high. Begitu ya. Nah, jadi ya at least dengan data yang kita punya sekarang, ya ini mungkin efek dari death cross begitu. Dan bahkan ini pergerakan ini ya sangat mirip seperti di Januari yang kemarin sempat di point out oleh salah satu subscriber kita ya. Di sini nih ya. Nah, kita bisa lihat dia naik jebol EMA 50 ya. Kita bisa di sini naik jebol EMA 50. Percis sekali. Jebol EMA 50 dan ketahan oleh EMA 20. Nih lihat ya. Jebol 50 ketahan EMA 20. Kita lihat di sini juga nih ya. Nah, pertamanya juga ketahan dulu nih ya. Nih jebol ketahan dulu. Besoknya jebol lagi. Nah, pertanyaannya apakah kita akan mengulangi seperti di tanggal 8 Januari di mana EMA 20-nya nggak kuat, atau ini akan menjadi ya kasus yang berbeda dan Bitcoin bisa lanjut lagi rally. We'll see ya. Tapi quite interesting karena ada kemiripan yang cukup lumayan dengan di Januari begitu ya. Nah, terus ini mungkin sedikit gini, kan banyak orang bilang death cross maka pasti akan ngedam. Nah, seringkali orang berpikir ngedam di hari itu juga. Padahal enggak ya, waktu death cross-nya seringkali ada rally dulu ya, seperti kita sudah sering bahas sebelum-sebelumnya ya. Waktu death cross itu nggak jarang ya, walaupun nggak selalu ya, nggak jarang itu dia terjadi rally dulu setelah death cross. Baru corrective movement setelah itu ya. Contoh death cross di sini nih ya, death cross. Apa yang terjadi? Ini malah rally dulu 2 hari kan. Rally dulu baru setelah lewat beberapa hari atau bahkan sehari setelah death cross-nya baru corrective movement begitu. Dan juga terjadi ya di sini juga nih ya. Lihat death cross, apa yang terjadi malah rally dulu nih. Malah keterusan ya. Di sini ada 4% dalam sehari rally-nya ya. Malah berlanjut lah gitu rally-nya kasarnya ya. Nah, udahnya baru dam begitu. Nah, jadi itulah ya, kadang-kadang kita harus coba lihat keadaan di market sesungguhnya, jangan cuma kita ngedengar apa yang orang sering ngomong gitu ya. Kayak dulu ada yang sempat panik death cross di waktu 2024, death cross, udah nih kita hancur, semuanya cut loss. Bilang hati-hati, saat death crossnya malah suka rally dulu, udahnya baru ngedam gitu ya.
Wah, tapi orang udah keburu cut loss, ya, udah keburu cut loss, terus ngelihat ngepam, wah beli lagi di pucuk, udah deh itu ya, lingkaran setan berputar lagi, gitu ya. Yaudah, tinggal kita lihat sampai besok apakah Bitcoin bisa bertahan di atas dari EMA 20 atau tidak, begitu. Karena secara fundamental it's good sebenarnya, ya. Mulai dari data CME-nya good, ya, dan ini adalah data 6 hari lalu ya. Jadi dari 6 hari lalu ada perubahan ke sekarang dan perubahan yang cenderung bagus sebenarnya, ya. So, it's a crypto problem. Ya, karena sekali lagi seperti yang kita sudah kasih lihat tadi, S&P nggak ada masalah dan bahkan masih terus banget untuk membuat new all time high. Begitu. Apakah Bitcoin hanya telat saja ya karena ada minor setback dengan death cross ini atau bagaimana nih? Karena kita sudah sering bahas ya, memang S&P 500 itu sering kali duluan begitu. Dia suka nggak mau nungguin Bitcoin. Sorry, ini kayaknya compare deh harusnya. Nah, kita compare deh dengan S&P ya. Kita pakai ini aja deh chart yang lebih bersih ya. Nah, kita bisa di sini. Nah, sering kali S&P itu bisa duluan begitu. Dia duluan nih kayak di sini nih. Nah, dia udah duluan naik. Nah, baru ada lag sedikit dari BTC. Dan contoh lagi tuh mungkin di mana yang ada lag ya. Ya intinya sering kali ada lag dulu lah gitu, di mana S&P udah naik duluan, Bitcoin baru ikutan. Begitu walaupun ya Bitcoin biasanya naiknya lebih ekstrim begitu ya. Nah, kali ini juga lagging nih ya, Bitcoin malah masih koreksi dulu. Apakah S&P juga akan apakah BTC juga akan mengikuti S&P? Ya, well, harapannya seperti itu tentunya ya. Tapi intinya satu, kita nggak akan pernah tahu masa depan seperti apa. Ya, cara termudah supaya lu nggak capek apa udah tinggal DCA aja. Begitu, dengan DCA lu menjadi air kalau kata Bruce Lee ya. Jadi air tuh enak ya, ditumpahin ke gelas jadi gelas, ditumpahin ke vas jadi vas begitu. Jadi ya ini aja, kita bereaksi terhadap market gitu ya. Oke, langsung aja kita geser ke economic calendar. Jangan lupa ya, hari ini juga masih ada nih. Ini kan ini hari apa sih? Hari Rabu ya. Ini pokoknya cukup padat lah minggu ini ya. Hari Rabu dari US kita akan ada ADP non-farm employment change. Lalu ada juga crude oil inventories di tanggal 10. Jadi ada dua data penting. Coba kita cek besok subuh aman ya. Oke, jadi itu kurang lebih untuk remindernya. Next kita balik lagi ke chart. Untuk ke chartnya kita akan lihat dulu di XY. Untuk di XY kita bisa di sini lanjut lagi melemah ya. Jadi harusnya semua oke-oke aja, harusnya bagus-bagus aja. Makanya S&P juga cenderung oke ya, tidak ada masalah apa-apa. Ya lebih berarti specifically masanya lebih ke ya at least dengan data yang kita punya sekarang ini lebih karena death cross. Begitu ya. Next BTCD. Untuk BTCD kita bisa di sini BTC berhasil mantul, bukan BTC tapi BTCD berhasil mantul di EMA 20 dan sekarang berhasil reclaim 65,38 di mana sebelumnya 65,38-nya sempat menjadi resisten nih di tanggal 30 Juni. Jadi duel antara struktur dan EMA 20. Struktur sebagai resisten, EMA 20 sebagai support dan akhirnya yang menang EMA 20 ya. Nah, yang sedikit seram apa? BTCD meningkat dalam kondisi BTC USD turun. Artinya apa? Ya, alts kemarin koreksinya lebih dalam. Ini kayak ETH 3%. XRP di sini 2,96. Cardano di sini koreksinya 5,31 ya. Dan seterusnya di mana BTC kemarin koreksinya hanya 1%-an gitu ya. Ya, semoga inilah ya, semoga BTC USD ya, BTC USD bukan BTCD. BTC USD bisa cepat naik lagi lah begitu ya. Semoga cepat mengikuti S&P 500 gitu. Oke. Kurang lebih seperti itu sih ya. Selanjutnya kita tinggal masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Okay, today's video is brought to you by Wallbe. Dan Wallbe ini adalah suatu platform yang fokusnya lebih ke trading futures. Nah, tapi yang berbeda dari platform lainnya adalah Wallbe ini menggunakan ChatGPT-4 untuk membuat AI signals di sini ya. Dan yang unik lagi dari AI signals ini, kita bisa pilih sesuai dengan risk profile yang kita inginkan ya. Mulai dari low risk,
medium risk, bahkan sampai ke high risk begitu. Jadi bisa disesuaikan dengan resiko yang kita inginkan. Dan yang unik juga di sini adalah kita bisa lihat mulai dari TP dan SL-nya gitu ya. Contoh Mami, TP-nya 5%, SL-nya minus 1%. Nah, jadi sudah lengkap TP-SL. Nggak cuma sekedar bisa buka posisi saja, tapi sudah ada parameters untuk SL-nya juga begitu. Dan tentunya ini akan meningkat sesuai dengan risk profile yang kita pilih. Contoh kita lihat Carlos. Carlos ini medium risk, nah, otomatis secara TP-SL-nya pun berubah. Dan tentunya paling tinggi adalah MC Whale, di mana di sini TP-nya bisa sampai 40% dan SL minus 16%. Jadi sekali lagi cocok untuk berbagai macam jenis resiko gitu ya. Nah, tapi andaikan lu merasa bahwa oke, gue udah biasa trading nih ya, gue udah bisa dengan SOP gue sendiri, lu pun bisa trade dengan manual ya seperti biasa ya, di mana lu membuka posisi sama persis seperti di platform-platform lainnya. Tapi unik di sini adalah mereka itu ada TP dan SL triggers yang bisa di set juga dengan AI ya. Nah, selain itu juga mereka ada meme pool. Meme pool ini basically adalah kita bisa trade berbagai macam meme coins tanpa kita harus deal with the hassle of DEX begitu. Jadi lebih streamline dan lebih mudah begitu. Tapi baik lagi gue ingatkan untuk meme pools ya kita harus tetap atur resiko juga, karena meme pools ini banyaknya dalam meme coins yang benar-benar masih sangat baru begitu, secara market cap cenderung kecil dan banyaknya yang belum masuk ke checks begitu. Jadi makanya gue bilang lebih terasa seperti kita bisa menggunakan DEX tapi lebih mudah begitu. Dan yang paling penting lagi adalah di di Wallbe ini mereka ada namanya rebate voucher. Biasanya hanya 100 USDT saja, tapi bagi lo yang menggunakan link refraktor di bawah atau dengan menggunakan kode Toshi Crypto ya. Sekali lagi dengan kode Toshi Crypto, kita akan mendapatkan upgrade dari 100 USDT menjadi 250. Jadi buat lo yang tertarik untuk coba Wallbe, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin sudah terjadi retest 1, retest 2 di EMA 20 sebagai support. Artinya kita sudah kebuka posisi long ya. Nah, posisi long kita ini target TP-nya boleh di EMA 50 ya, itu lebih konservatif, lebih sedikit agresif di angka 106.238 ya. Itu untuk setup posisi long di Bitcoin. Untuk posisi spotnya ada EMA 20, lalu juga ada 104.828 dan juga ada 102.938 ya. Gue ingatkan sekali lagi aja ya buat lu yang sudah DCA misalkan nih, sebelumnya lu DCA di sini. Sudah nih udah dapat waktu turun kemarin di sini dari pertengahan Juni sampai akhir lah ya, nyaris akhir lah. Nah, di daerah sini ya lu sudah beli. Nah, kalau sampai ini turun lagi ke daerah sini jangan diulang lagi. Kenapa? Karena nanti habis. Takutnya habis. Begitu. Gini deh. Maksimum 2 kali. Jangan sampai kalau ini kan udah 3 nih. 1, 2. Kalau sampai turun lagi ke 3 kali, jangan 3 kali. Itu maksimum 2 kali aja di tempat yang sama. Itu kenapa? Karena kalau enggak peluru lu cepet habis. Ya gitu. Ya sudah ada beberapa kasus, "Bang, kenapa ya Bang peluru gue cepet habis?" Gua tanya. Ntar, lu di sini gimana nih? Nah, kebanyakan salahnya begitu. Misalkan kita dikasih kesempatan lebih dari sekali untuk beli, nah dibelinya terus diulang-ulang. Nah, kalau gitu pasti habis gitu. Karena kebayang nih, misalkan di sini nih. Ini sideways berapa lama nih? Kalau tiap hari lu beli di sini habis peluru lu. Begitu, ya. Itu aja remindernya. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini sayangnya dia kena cut loss ya. Retest 1, retest 2. Tapi sebenarnya buat lu yang tutup jam berapa ya tadi? 7:30 ya. Tutup di 7:30 di mana Bang Jerome itu ada speech, harusnya nggak separah itu. Coba kita cek ya. Kalau kita tutup di jam 7:30 ya, sorry di sini 7:30. Nah, di daerah sini ya, lebih mending ya. Sama-sama masih merah tapi not that bad begitu. Di daerah sini lah ya, di tengah-tengah. Ya, sepersen lah kurang lebih dibandingkan dengan sekarang yang lebih besar lah begitu. Kalau sekarang kan berarti cut loss-nya berapa nih? Penasaran gua. Kalau sekarang itu cut loss-nya di 2,36% ya. Jadi ya itu dia ya. Yang konservatif biasanya bisa menghindari resiko itu begitu. Resiko yang lebih dalam lah gitu kasarnya ya. Oke. Untuk posisi spotnya berarti sayangnya 2 tempat ini gagal dipertahankan. So ada di angka 2.363 dan di 2.294 ya. Oke, itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi pertama ini. Sebelum kita tutup, seperti biasa kita akan ada wejangan dulu ya.
Nah, wejangan ini adalah untuk semua sih sebenarnya, ini bukan cuma buat para newbies ya. Nah, jadi ya kan nggak tahu kenapa ya, di kripto itu bukan cuma di kripto sebenarnya, zaman gua dulu trading forex, komoditis juga sama. Itu selalu akan ada dua kubu ya, kubu TA dan kubu fundamental begitu ya. Itu nggak tahu kenapa kayaknya sering kali ya suka aja gitu bermusuhan gitu ya. Wah, yang benar tuh TA, ini tuh data langsung ya, langsung kita bisa dari market begitu ya. Nah, terus di waktu bersamaan nanti fundamental akan ngomong, wah lu cuma bikin garis-garis sendiri, mana bisa profit, ngarang lu dan seterusnya. Yang apa? Yang menggerakkan market itu adalah news katanya ya. Ya ada benernya, dua-duanya tuh ada benernya. Tapi ya kalau mau ngomong sekarang news bagus loh. News ini nggak jelek loh ya. Dan terbukti bukan cuma sekedar yang ngomong doang, enggak. Di CME-nya pun possibility untuk cut rate jadi lebih besar loh di bulan ini. Langsung terjadi. Bukti ini bukan cuma sekedar bacot doang. Ini ada peningkatan secara persentase begitu kan. Tapi pada faktanya nggak pasti tuh market dengan berita bagus rally nggak malah bisa koreksi seperti ini. Ya jadi ya itu selalu dua-duanya tuh bisa kita pakai begitu ya. News itu lebih ke short term sama ke medium term. TA, tapi TA-nya nggak semua ya. Kalau TA di 15 menit sih ya samanya aja. Itu bisa banyak sekali fall signal. Tapi TA dengan statistik yang kuat begitu ya, seperti teori cycle, lalu teori di BSB ya. Itu cenderung bisa sampai long term begitu. Dan itu bisa menjadi patokan-patokan untuk kita melihat oke, cycle ini masih sehat atau enggak. Contoh seperti apa? Contoh adalah EMA 50 weekly. Gitu. Kita sudah pernah bahas berkali-kali sebelumnya kan. EMA 50 ini adalah safety belt kita. Kenapa? Karena tidak pernah terjadi sampai sekarang ya. BSB tidak pernah bukan BSB. EMA 50 nggak pernah sekalipun jebol dan 2 weekly close dan open di bawah dari EMA 50 di post halving year. Selalu semua terjadi setelah udah cycle top begitu. Kita bisa di sini ya. Sini sempat ada fake out sedikit tapi lanjut lagi ya. Tapi saat sudah terjadi weekly close open 2 kali di bawah dari EMA 50 seperti di sini nih, open close 1, open close 2. Nah, udah dia pasti masuk ke bear market. Itu data yang 100%. Begitu. Nah, TA seperti itu bisa dipakai untuk long term. Begitu ya. Nah, tapi kalau kita mau ngomong secara fundamental, nah fundamental ya kayak baik lagi ya, di cycle sebelumnya orang udah lupa semua aja. Orang udah lupa. Orang mikirnya fundamental tuh akan selalu mengubah market for the longer term untuk selamanya begitu. Enggak juga ya. Ini QE luar biasa kok. QE luar biasa dan kalau lo perhatiin di sini, oh Bang, berarti nanti kalau misalnya kita full secara fundamental, nah nanti kalau balance sheet-nya udah turun ya, balance sheet-nya udah turun baru kita masuk bear market. Benar nggak Bang? Nggak juga. Nih, turunnya baru di sini nih. Turun di sini kita secara TA udah menunjukkan bear market. Gitu, udah menunjukkan bear market dari statistik teori cycle. Begitu. Jadi, ya kita pakai dua-duanya, tapi dengan emphasis lebih ke TA. Tapi bukan berarti fundamental jadi nggak kepake. Kalau menurut gua ya, secara persentase tuh ya TA tuh 60% lah ya. Lalu fundamental tuh 40. Jadi sama-sama penting. Nyaris 50-50 kan itu. Ya, secara rasio nyaris 50-50. Tapi ada emphasis lebih sedikit ke TA. Karena TA especially di BTC ya. Karena di yang lain-lain ya baik lagi. Itu bisa berbeda-beda lah. Tapi kalau di BTC itu ada teori-teori TA-nya yang sampai sekarang masih terus sangat kuat. Begitu. Ya. So use both. Begitu, jangan sampai jadi tim TA, tim fundamental ya. Pokoknya saya harus setia terhadap tim saya. Nggak ada begitu-begitu ya. Pakai dua-duanya. Gue udah bilang analoginya ini seperti mie kuah ya. Bukan bakmi ya. Kalau bakmi lu masih boleh lah nggak pakai kuah ya. Ini mie kuah. Lu mie kuah nggak pakai mie kan rasanya juga aneh begitu kan ya. Jadi pakailah dua-duanya untuk lebih efektif begitu ya. Ya udah sih, itu aja mungkin reminder dari gua ya. Jadi jangan sampai masuk ke dalam kultus tertentu, jangan masuk kultus TA, jangan masuk kultus fundamental, apalagi kultus orang ya. Maksudnya kultus orang gimana? Dukun gitu loh ya. Ya kan udah banyak tuh contoh-contoh dukun begitu. Apalagi yang teriak-teriak altcoin season. Nggak kejadian kan? Ini nggak kejadian. Kenapa nggak kejadian? Bukan karena gue bilang nggak kejadian jadi nggak kejadian. Gue nggak sesakti itu. Ya, gue orang biasa makan nasi gitu. Kenapa? Akhirnya salah lagi orang karena ini ya, orang gila ngomong kita bakal altcoin season kalau masih QT begitu ya, adanya paling fake out
Nih kayak begini fake out, fake out. Nah fake out ini ujung-ujungnya membuat rugi saat naik lagi begitu. Pattern yang kita punya tuh cuma satu kalau untuk altcoin season sampai sekarang ya, kedepannya nggak tahu. Ini sampai sekarang 100%. Saat QT ujung-ujungnya tetap akan lemah alts akan lemah dan BTCD akan tetap berkuasa. Mentok-mentoknya mini altcoin season begitu alias fake out. Lu mini altcoin season tuh untuk menghibur sedikit yang kejebak lah, gue sebutnya. Jujurnya gue ngomong kayak gitu ya. Mini altcoin season biar apa? Ya ada hiburan sedikit lah buat yang kena sangkut di altcoins di sini nih ya. Gue bilangnya mini altcoin season biar nggak terus sakit hati. Tapi pada faktanya apa, ini fake out sebenarnya gitu loh. Dan semua fake out ini terjadi masa-masa QT. Udah QE atau berhenti QT nih ya. Ini kan netral nih ya. Ini udah bukan QT nih, flat ya. Nah ini bisa altcoin season yang bener-bener boom, yang bener-bener kapitulasi. Tapi masa-masa QT kagak bisa gitu. Nah berarti kan artinya apa tuh ya, para kultus-kultus manusia itu, kultus-kultus dukun itu berarti antara dua ya nggak? Coba kita simpulkan, cuma dua kemungkinannya. Yang pertama ya dablek, udah dikasih tahu data nggak mau peduli, pokoknya yakin aja dengan kekuatan dia bisa mengguncang market atau apa ya, egonya terlalu besar mungkin ya. Atau yang kedua dia udah tahu tapi dia ngerti dia harus jualan altcoin season. Dia ada conflict of interest karena siapa yang mau beli kelas mahal kalau cuma disuruh beli BTC kan, ya nggak? Bener nggak? Jujur lah. Lu nggak mungkin mau beli kelas mahal ya tanpa iming-iming profit besar. Nah, iming-iming profit besar di mana ya? Di alts lah. Ya jadi harus ada narasi terus altcoin season gitu. Pokoknya turun dikit BTCD altcoin season ya. Ya, itu untuk jualan kelas, antara untuk jualan kelas atau benar-benar dablek bodoh, udah dikasih lihat data nggak mau gitu. Kayak orang udah kasarnya tuh gigi udah hancur semuanya, udah sakit gigi tuh. Ketemu dokter gigi bilang, "Ya jangan makan permen lagi lah. Itu lihat gigi kau sudah hancur, stop dulu, kita benerin giginya." Nah, buat orang-orang yang masih percaya sama begituan gitu ya, wah, kata dukun gigi saya aman. Ya nggak masalah makan permen. Itu cuma mitos kita makan permen sakit gigi. Nah, itu sebenarnya menurut gua analogi yang paling tepat seperti itu. Lu percaya sama dukun yang nggak bisa ngasih lihat data. Lu cuma percaya aja sama dia. Enggak kok, katanya nggak apa-apa. Atau lebih parah lagi itu diabetes misalkan. Wah, diabetes nih. Udah stop, jangan makan gula kata dokter. Lu kaki lu bisa hilang gini caranya. Gangrene. Apa tuh gangrene? Dukun saya bilang nggak masalah. Yang penting tinggal mandi kembang 7 rupa. Gue tiap hari mandi kok, pasti aman. Ya, seminggu ke depan potong tuh kaki. Gitu kan. Dan kejadian kan? Kejadian nggak di sini? Kejadian. Wah, dasar lu Toshi ya, ingin menjerumuskan orang. Udah tahu mau masuk altcoin season. Si A, si B, si C udah ngomong mau altcoin season. Lu gila masih ngomong nggak akan altcoin season. Awas lu harus tanggung jawab nanti ke para penonton lu. Sekarang gua tanya, bacot lu kan gede waktu itu. Sekarang gimana nih waktu nggak kejadian gitu kan? Nah, ya itu dia. Dan karena gini loh, gua ngomong seperti ini bukan karena gua mau mendeklarasi tidak terjadi, bukan. Gue pengennya terjadi loh. Gue 30% alts. Itu kalau sampai masuk altcoin season ke 2021 ya, yang nggak tahu lu udah pernah ngerasain belum? Di masa-masa ini alts itu outperform BTC-nya gila-gilaan. Disinilah lu udah bisa dapat kayak 20x, 30x tuh lagi masa-masa kayak begini. Gitu. Jadi kalau ditanya lu mau nggak bang altcoin season? Mau banget ya. Tapi pada faktanya belum kejadian. Kenapa? Karena ya datanya tidak mendukung, gitu kan? Ya. Nah, dan kalau gua tidak ada conflict of interest untuk ngomong bullshit. Begitu. Karena kan gua gak ada buka kelas apa-apa. Gitu. Jadi hati-hati dengan siapa yang lu denger. Lu harus perhatiin dulu mereka punya conflict of interest nggak. Kalau mereka punya conflict of interest, nah lu harus pikir lagi lu mau denger atau enggak. Begitu ya. Oke, beres. Udah gitu aja lah ya. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang ya. Dan yang terakhir, salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI.
Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.